Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Statistika Pendidikan yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Fitria Islamia dengan NIM 20700120093. Yang kedua Hardianti dengan NIM 20700120083. Yang ketiga Yasliana dengan NIM 20700120098. Ingin menjelaskan mengenai materi regresi linear sederhana. Yang pertama, pengertian regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistika yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibat. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respon. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR atau Simple Linear Regression juga merupakan salah satu metode statistik yang digunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, contoh menggunakan regresi linear sederhana. Di sini ada 3 contoh menggunakan regresi linear sederhana. Yang pertama, hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kuantitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Yang ketiga, antara suhu ruang dengan cacat produksi hubungan yang dihasilkan. Model persamaan regresi linear sederhana. Model persamaan regresi linear sederhana adalah seperti berikut ini. Y sama dengan A tambah BX. Keterangan Y sama dengan variabel respon atau variabel akibat atau tergantung. X sama dengan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau independen. A sama dengan konstanta. B sama dengan koefisien regresi, respon besaran yang ditimbulkan oleh prediktor. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. Langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. Langkah yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. Langkah kedua, identifikasikan variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat atau respon. Langkah ketiga, lakukan pengumpulan data. Langkah keempat, hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. Langkah kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Langkah keenam, buatkan model persamaan regresi linear sederhana. Dan langkah ketujuh, melakukan prediksi atau peramaian terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Contoh kasus analisis regresi linear sederhana. Contoh kasusnya yaitu, seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkan, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suatu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Penyelesaiannya mengikuti langkah-langkah analisis regresi linear sederhana sebagai berikut. Langkah pertama itu penentuan. Tujuannya untuk memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Langkah kedua yaitu identifikasikan penyebab dan akibat, variabel faktor penyebab X atau suhu ruangan, variabel akibat Y atau jumlah cacat produksi. Adapun langkah ketiga, pengumpulan data. Berikut ini adalah data yang berhasil dikumpulkan selama 30 hari dalam berbentuk tabel. Nah, pada tabel ini terdapat data yang berhasil dikumpulkan selama 30 hari di mana kolom pertama terdapat tanggal, kolom kedua terdapat rata-rata suhu ruangan,
dan kolom ketiga terdapat jumlah cacat. Selanjutnya langkah keempat yaitu menghitung X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. Berikut ini adalah tabel yang telah dilakukan perhitungan X kuadrat, Y kuadrat, XY, serta totalnya. Nah, pada tabel ini terdapat jumlah dari rata-rata suhu ruangan yaitu 699, adapun jumlah cacat yaitu 282, dan hasil dari perhitungan X kuadrat yaitu 16.487, hasil perhitungan Y kuadrat yaitu 3.112, dan hasil perhitungan dari XY yaitu 6.861. Langkah kelima yaitu menghitung A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Nah, menghitung konstanta A menggunakan rumus yaitu A sama dengan sigma Y dikalikan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikalikan sigma XY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. A sama dengan 282 dikalikan 16.487 dikurang 699 dikalikan 6.861 per 30 dikali 16.487 dikurang 699 kuadrat menghasilkan min 24,38. Nah, selanjutnya menghitung koefisien regresi, di mana B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat sama dengan 30 dikali 6.861 dikurang 6.099 dikalikan 282 per 30 dikalikan 16.487 dikurang 699 kuadrat menghasilkan 1,45. Selanjutnya langkah keenam yaitu membuat model persamaan regresi, di mana Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan min 24,38 tambah 1,45X. Selanjutnya langkah ketujuh yaitu melakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Yang pertama, prediksikan jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi atau variabel X. Contohnya 30 derajat Celcius. Y sama dengan min 24,38 ditambah 1,45 dikalikan dengan 30 menghasilkan Y sama dengan 19,12. Jadi, jika suhu ruangan mencapai 30 derajat Celcius, maka akan diprediksikan terdapat 19,12 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Kedua, jika cacat produksi atau variabel Y yang ditargetkan hanya boleh 4 unit, maka berapakah suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? Nah, diketahui variabel Y sama dengan 4 unit, maka 4 sama dengan min 24,38 ditambah 1,45X. 1,45X sama dengan 4 ditambah 24,38. X sama dengan 28,38 per 1,45 menghasilkan X sama dengan 19,57. Jadi, prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target cacat produksi adalah sekitar 19,57 derajat Celcius.